Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Bayranto, NIM 25276 dari PTK 3C. Di sini saya akan melaksanakan UAS bimbingan ibadah, dan materi saya yang pertama yaitu tentang adab membawa jenazah dan tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, adab membawa jenazah menurut Imam Al-Ghazali yang pertama yaitu mengiringi jenazah dilakukan secara khusyuk dan tidak boleh dengan bersenda gurau. Setiap pelayat yang mengiringi jenazah hingga ke tempat pemakaman hendaknya senantiasa menyadari bahwa kematian tentu menimbulkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan si mayat. Oleh karena itu, sikap harus khusyuk diupayakan demi menghormati perasaan duka mereka. Selain itu, adanya anjuran dari Rasulullah SAW agar para pengiring jenazah berlaku khusyuk, menandai bahwa kegiatan ini bukan semata-mata bersifat sosial, tetapi sekaligus merupakan ibadah yang bernilai pahala. Kedua, menundukkan kepala mengiringi jenazah adalah ibadah. Orang yang beribadah terikat dengan adab yang berlaku demi membaguskan amal. Menundukkan pandangan dan tidak membiarkan mata melihat kemana-mana sangat membantu memungkinkan para pelayat mengiringi jenazah dengan khusyuk, sehingga lebih bisa meresapi suasana duka. Memang menunjukkan sikap berduka atau bela sungkawa khususnya kepada kerabat yang ditinggalkan termasuk hal yang dianjurkan. Yang ketiga, tidak bercakap-cakap. Menghindari percakapan yang tidak perlu di antara sesama pelayat merupakan hal yang harus diupayakan. Suasana hikmat dan khusyuk bisa terganggu oleh suara berisik dari percakapan para pelayat yang tidak terkontrol. Tetapi berbeda halnya dengan suara yang keluar adalah kalimat thayyibah. Kalimat ini bagus diucapkan oleh para pelayat karena mengingat keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya dan dapat menciptakan suasana hikmat dan khusyuk di antara para peziarah. Yang keempat, memperhatikan jenazah dengan mengambil pelajaran darinya. Memperhatikan jenazah secara seksama adalah penting bagi siapa saja karena mengingat bahwa setiap yang hidup akan mati, tetapi kematian bukanlah akhir. Ia justru merupakan awal dari kehidupan yang sesungguhnya, di mana setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban setiap di kehidupan kita saat ini. Diharapkan dengan mengambil pelajaran dari orang yang meninggal, para pengiring jenazah dapat bersikap lebih hati-hati, terutama jangan sampai hidupnya berakhir buruk. Siapapun yang akhir hidupnya buruk sudah pasti akan berurusan dengan neraka kelak nantinya di akhirat. Yang kelima, memikirkan pertanyaan dalam kubur yang harus dijawabnya. Para pengiring jenazah hendaknya memikirkan 6 pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir kepada mayat yang di dalam kubur. Keenam itu adalah, siapa Tuhanmu, agamamu apa, siapa nama nabimu, apa kitabmu, dan di mana kiblatmu, serta siapa saudara-saudaramu. Keenam itu penting untuk diingat dan dimengerti jawabannya. Namun cara mengingat bukan dengan menghafalnya satu persatu dari keenam pertanyaan itu beserta jawabannya, tetapi dengan menjalankan perintah Allah secara istiqomah, khususnya sholat 5 waktu,
Sholat adalah kunci sukses kita untuk menjawab ke-6 pertanyaan yang akan diajukan di alam kubur nanti. Yang keenam, bertekad secara segera taubat, karena ingat segala amal perbuatan semasa hidup pastilah dimintai pertanggungjawaban. Mengiringi jenazah hingga tempat pemakaman dan dikuburkan amat besar manfaatnya. Setidaknya hal ini akan menyadari bahwa kemanapun manusia pergi, pada akhirnya tempat yang dituju adalah liang lahat yang berukuran sempit. Di dalam kubur itulah mulai dimintai pertanggungjawaban, terutama terkait 6 masalah yang tadi. Sebagaimana disebutkan dalam 6 poinnya, barang siapa yang lalai dalam menjalankan sholat, sementara masih diberinya kesempatan hidup, hendaklah segera bertaubat dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama rukun Islam yang 5, di mana sholat yang di dalamnya, dan meninggalkan apa yang dilarang. Yang terakhir, berharap agar tidak termasuk golongan yang akhir hidupnya buruk ketika maut datang menjemput. Melayat dan mengiringi jenazah ke tempat pemakaman akan selalu mengingatkan akan kematian, dan sewaktu-waktu bisa menghampiri siapa saja dan di mana saja. Artinya semakin sering seseorang melayat dan mengiringi jenazah hingga tempat pemakaman, tentunya semakin baik, karena akan selalu diingatkan akan adanya kematian yang pasti datang kepada siapapun tanpa pandang bulu. Yang selanjutnya adalah tata cara penguburan jenazah. Tata cara penguburan jenazah yang pertama yaitu lubang kubur. Yang tentunya dalam menguburkan jenazah kita perlu menyiapkan liang kubur yang layak untuk si mayat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan lubang kubur. Yang pertama, bentuk lubang kubur. Disarankan untuk membuat liang lahat dalam kubur. Yang dimaksud liang lahat di sini adalah lubang yang disebut dinding kubur setelah kiblat, yang mana cukup ukurannya untuk menaruh mayat. Yang kedua, lubang kubur harus dalam, minimal lubang kubur itu 50 cm atau seukuran hasta lebarnya atau seukuran zirah. Lubang kubur digali pada tanah yang kuat dan di dalamnya agar jenazah dapat mengalami pembusukan, tidak tercium baunya, dan aman dari gangguan hewan pemakan bangkai. Yang ketiga, dikubur di pemakaman muslim. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau dilarang saat menguburkan jenazah adalah meninggalkan timbunan kuburan lebih dari 1 jengkal dari permukaan tanah. Yang kedua, duduk di atas kuburan. Yang ketiga, berjalan di atas kuburan tanpa menggunakan alas kaki. Yang keempat, menjadikan kuburan sebagai tempat salat atau membaca Al-Quran. Yang kelima, membuat tulisan berlebihan pada nisan dan kayu penanda kuburan. Yang keenam, menembak kuburan atau membangun kijing di atasnya. Yang ketujuh, melakukan perbuatan yang dapat menjurus ke arah syirik atau tahayul, seperti mencari jimat, doa, dan perbuatan mistis. Tata cara menguburkan jenazah secara singkat yaitu pertama, memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dimakan oleh binatang pemakan bangkai. Yang kedua, letak jenazah di tepi lubang di liang kubur serta sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu. Yang ketiga, meletakkan jenazah
dengan memasukkan kepala jenazah ke arah kaki kubur. Yang keempat, diletakkan jenazah dengan posisi miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur agar tidak terlentang kembali. Yang kelima, para ulama menyarankan untuk menaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah kain kafannya dibuka dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Yang keenam, memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya. Dianjurkan untuk membaca doa berikut, Bismillahi wa ala millati Rasulullah, artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Yang ketujuh, untuk jenazah perempuan disarankan untuk membentangkan kain di atas kuburnya. Sedangkan yang ke-8, untuk jenazah laki-laki sebaiknya untuk yang mengurusnya laki-laki dan tidak dalam keadaan junub atau tidak menyetubuhi istri mereka semalam sebelumnya. Yang ke-9, setelah jenazah diletakkan liang kubur, disarankan untuk menaburinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dan arah kepala mayat kemudian ditimbuni tanah. Yang ke-10, membaca doa setelah menguburkan jenazah sebagai berikut. Doanya yaitu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akhrim nuzulahu wa wasi' madqalahu wa silhu bil ma'i wasalji wal barodi wa ma yunaqqas saubul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zauji wa khi fisnatan qabli wa azaban nar. Baiklah, langsung masuk saja ke materi saya yang kedua, yaitu mengafani mayat. Yang pertama, ketentuan dalam kain kafannya yaitu minimal 1 kain kafan untuk seluruh badan dari mayat. Boleh 3 kain kafan. Yang selanjutnya, doa menggunting kain kafan yang mana doanya Allahumma aj'al libasuhu ani al-karim wa adhihu al-jannata birahmatika ya arhamar rahimin, yang dimana artinya dengan menyebut nama Allah, ya Allah jadikanlah pakaian yang dari kemuliaan dan masukkanlah ia ke dalam surgamu, ya Tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang. Yang terakhir yaitu tata cara mengafani mayat. Yang pertama, bentangkan tali pengikat kain kafan secukupnya, tidak longgar dan tali dengan ketentuan syariat. Yang kedua, bentangkan kain kafan selapis pertama di atas tali-tali tersebut. Yang ketiga, beri bukhur pada kain lapisan pertama, atau jika tidak, bukhur bisa diganti dengan wangian lainnya. Yang keempat, bentangkan kain kafan lapisan kedua di atas lapisan pertama. Yang kelima, beri bukhur atau minyak wangi pada kain lapisan kedua. Yang keenam, bentangkan kain kafan lapisan ketiga di atas kepala di atas lapisan kedua. Yang ketujuh, beri bukhur atau minyak wangi pada kain lapisan ketiga. Kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah pun memiliki kriteria khusus. Masih dikutip dari buku yang sama, kriteria kain kafan
khusus, yaitu pertama, kain kafan yang digunakan lebih utama dibeli menggunakan harta orang yang sudah meninggal, serta semua harta jenazah saat masih hidup diprioritaskan untuk biaya pengurusan jenazah dibandingkan untuk membayar hutangnya. Yang kedua, memakai kain kafan warna putih hukumnya sunnah. Kedua sabda Rasulullah, pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayat, dengan kata lain kain warna putih, karena itu adalah sebaik-baiknya pakaian kalian. Yang ketiga, kain kafan yang digunakan harus bagus, bersih, dan mampu menutupi seluruh tubuh. Yang keempat, pakaian kain kafan yang digunakan harus diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang kedua materi saya yang saya bacakan tadi. Apabila ada kata-kata yang salah atau kalimat yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.